yang kita bahas ini kan Sinovac ini kan kerjasama dengan negara asing ya, yang kita dijadikan salah satu field untuk clinical trialnya. Tetapi kalau yang kita sebut dengan upaya inisiatif yang pure datang dari Indonesia, memang harus ada effort lebih dari segi kapital dan juga komitmen pemerintah juga. Bahkan juga harus dilakukan di beberapa negara lain seperti yang sekarang dilakukan oleh negara lain di Indonesia. Nah ini yang menjadi tantangan. Tetapi Indonesia sendiri kan kita belum melewati puncak kasus, jadi kita masih ada di dalam upaya untuk penanganan agar kasus ini terlewati, terkontrol. Kita belum melewatinya sehingga dalam aspek klinikal kita masih belum betul-betul fokus ke arah sana karena kita masih fokus pada primary prevention dan Mhm, control of transmission-nya. mhm. Kira-kira Oke, begitu. ya, berbicara soal tadi Anda mengatakan bahwa kasus di Indonesia belum mencapai puncaknya, tapi berita tentang obat ataupun vaksin ini cenderung sebenarnya membuat orang abai dan juga meremehkan akan bahaya dari COVID-19. Kita lihat di berbagai daerah tentunya terjadi beberapa kasus-kasus, bahkan ada penculikan mayat begitu atau jenazah, dan ada juga yang melarikan diri pasien COVID-19. Seperti apa Anda melihat hal ini? Inilah tantangan kita. Ini terkait dengan komunikasi publik ya. Saya pikir ada pembelajaran yang luar biasa di Indonesia ini ketika para pejabat, pemerintah maupun masyarakat terlalu vulgar dalam memberikan statement yang terkesan optimisme tinggi atau overestimate begitu. Dulu kita ingat sekali bagaimana terkait dengan chloroquine dan juga Avigan bahkan diumumkan langsung oleh Presiden rencana impor dan juga pengadaannya saat itu, yang pada akhirnya secara klinis itu juga disanggah oleh para ahli klinisi dan juga akhirnya tidak useful juga untuk dilaksanakan di Indonesia. Karena setelah kita teliti lebih jauh, rupanya chloroquine misalnya mengandung obat keras dan juga Avigan tidak cocok untuk pengobatan virus corona. Jadi memang banyak hal yang terlalu gegabah disampaikan secara publik seolah-olah ini akan menjadikan optimisme padahal tidak well implemented, dan sekarang Mhm. kita dihadapkan lagi dengan rencana untuk uji coba vaksin ini dan terlalu dini untuk mengumumkan kita akan produksi pada awal Januari, padahal sebenarnya belum tentu uji klinis ini akan membawa hasil yang positif atau terkonfirmasi efektif untuk clinical trial di Indonesia. Jadi sebenarnya, lebih baik seperti apa, Pak? Lebih baik, diam-diam saja tapi ada pengembangan begitu vaksin yang memang tidak seharusnya juga dibuka ke publik untuk tidak memberikan optimisme yang terlalu berlebih, dan juga di depan Ya, mata juga sebenarnya kita lihat bahwa angka COVID-19 juga terus bertambah dan membuat juga masyarakat cenderung abai. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal komunikasi kepada publik? ya, segala sesuatu yang bersifat ilmiah itu sifatnya silent action, silent movement gitu ya. Jadi pergerakan, penelitian, pekerjaan dilakukan itu diam-diam, itu di laboratorium, di belakang layar, ruang-ruang akademik, diskusi para pakar, itu bukan wilayah konsumsi publik sebelum itu menjadi sebuah kesimpulan dan juga produksi teorema. Jadi kalau misalnya belum apa-apa kita udah komunikasikan di publik, apalagi mengklaim akan langsung kita produksi, ini kan terlalu gegabah ya dan melangkahi kaidah-kaidah ilmiah itu sendiri.